karakter dan sifat seperti Allah. Akan tetapi, ujian, cobaan, dan godaan datang pada manusia sehingga karakter manusia menyimpang dari karakter Allah. Sifat manakah yang akan berkenan di hadapan Allah? Siapakah yang akan mengubah karakter manusia itu sendiri? Dan dengan apakah sifat ini dipatahkan dan dihancurkan? Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan liturgi sifat yang dipersembahkan oleh Apostol Bulung Situmorang Spiritual Mas Jabodetabek. Benci, benci, benci. Bencikan aku hari ini. Aku benci lihat dia. Aku benci lihat mereka. Aku benci lihat kau. Itulah sifat manusia yang sering muncul. Dikit-dikit benci. Melihat temannya cantik, dia benci. Melihat temannya pintar, dia benci. Bahkan melihat teman punya rumah, punya mobil, dia benci. Tapi aku bangga guys. Itu membuktikan bahwa aku adalah sifat manusia yang paling banyak dimiliki manusia. Hei benci, matamu yang menguasai manusia ini, tapi aku langsung pemarah. Banyak yang diminati manusia. Contohnya saja, anak kecil kalau nggak diminati perawatan pasti marah mulu. Dan juga kita orang dewasa, banyak orang tua yang marah-marah mulu pada anaknya. Berarti siapa yang paling banyak diminati? Aku langsung pemarah. Maunya marah mulu. Halo guys, dunia ini indah sekali ya. Lihat, pohon natal begitu indah. Lampunya kedap-kedip dan hiasannya. Aku juga menghirup udara sebebas-bebasnya alias gerakan. Aku adalah sesuka cita. Dunia akan terasa indah ada semua orang mampu untuk bersuka cita. Tapi sayangnya orang mampu bersuka cita karena keadaan. Ada yang bilang sembako mahal, BBM naik lah, sehingga malas untuk bersuka cita. Jangankan bersuka cita, tersenyum aja malas, cukup aja. Andai semua orang bersyukur atas berkat Tuhan, pasti semua orang mudah untuk bersuka cita. Kau benar sukacita. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk setiap berkat yang diterimanya, maka mereka semua akan merasakan betapa Tuhan memberkati hidupnya dan memberikan dia rezeki. Memang setiap orang itu berbeda-beda rezekinya, tapi bagi Tuhan setiap orang itu adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah rezekinya, dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina. Semuanya sama. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk setiap berkat yang diterimanya, maka setiap orang akan merasakan bersuka cita dan rendah hati. Ya. Kau bukan munafik. Manusia sekarang banyak yang munafik. Apalagi untuk menutupi dirinya dan untuk membela dirinya. Awal dari munafikan itu adalah dari berbohong. Orang tua sekarang aja mau berbohong, apalagi anak-anak remaja zaman sekarang.
Walaupun anaknya bandel, mereka sabar mendidik dan membesarkan anaknya. Supaya apa? Supaya tidak berlaku seperti kalian, pembohong, benci, juga pemarah. Begitu juga guru-guru kita di sekolah. Mereka tetap sabar, walaupun kadang anak didiknya tetap nakal. Jadi masih banyak kan orang sabar di dunia ini. Hah? Kamu ngomong apa? Sabar? Kurang ajar. Yakin kamu sabar? Siapa di sini teman dia yang sabar? Nggak ada kan? Kalaupun ada di sini teman dia yang sabar, pasti bisa saya hitung dengan jari tangan saya. Gak usah pakai 10 jari, 5 jari saja bisa saya hitung di sini yang sabar. Orang sekarang banyak yang ngomong aku sabar, biarinlah, aku sabar. Hati siapa yang tahu? Tampak sabar hati busuk. Ya gak sih? Jadi mending kayak saya, mulut sama hati sama-sama. Gak ada muka sabar tapi hati busuk. Jadi sayalah sifat yang paling dimahkotai, pemati. Aduh. Ada apanya ini? Kok belum membegal hari? Kalian tahu apa ini siapa? Aku ini hati. Tahu kalian? Hari-hari ini sedang galak-galaknya orang yang memiliki sifat iri hati. Contohnya, senang melihat orang susah melihat orang Tuh kan, dengar kalian pada tahu kan prinsip iri hati? Jangan-jangan cukup mereka dengan Tuhan lah yang tahu ya. But anyways, kalian tahu semua di dunia ini semua manusia pasti ada sifat iri hati tanpa terkecuali. Tapi mereka malu untuk mengakui. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting pengikutku lebih banyak daripada kalian semua. Stop. Hai. Kalian pikir kalian yang paling hebat, merasa paling keren gitu dengan sifat-sifat yang kalian miliki? Tidak. Kalian harus akui bahwa akulah si pendendam. Banyak di dunia ini yang sudah bermaaf-maafan, tapi hati dan pikiran mereka masih mempunyai rasa dendam. Jadi, guys, sifat seperti pula yang banyak digemari di dunia ini. Akulah si pendendam. Woi, Kok diam aja? Kenapa? Sakit gigi goyang? Apa yang bisa ngomongin di sini, ha? Tidak ada yang perlu mendengarkan saudara-saudaraku. Aku justru merasa gagal. Sebab manusia zaman sekarang tidak ada lagi kasih dalam kehidupannya. Kita bisa melihat jika seandainya kita melakukan kasih dalam kehidupan kita, maka tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Tapi apa?
manusia zaman sekarang sudah mulai tidak mau melakukan kasih dalam kehidupannya. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Tapi mengapa sangat sulit bagi kita untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita? Hai sobat, kau tidak gagal, kau berhasil. Meskipun sifat-sifat mereka paling dominan, tetapi percayalah, manusia kini memiliki rasa saling mengasihi. Lihat betapa banyak gereja seperti berkembang, para pelayannya semakin banyak, dan kegiatan sosial semakin digalakan. Manusia kini memiliki rasa saling mengerti dan memahami. Benar seperti Tuhan Yesus katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Aku setuju dengan Lukasi. Bukankah setiap manusia akan menuai apa yang diperbuatnya? Betul sekali. Setiap orang bertanggung jawabkan perbuatannya. Masa penghakiman akan datang dan Tuhan akan memberikan mahkota bagi setiap orang yang pantas mendapatkannya. Ketahuilah saudaraku, kalian juga akan terkena getahnya. Kalian akan dimasukkan ke dalam api neraka. Apakah kalian senang bila dunia ini kacau balau? Kalian senang? Kami tidak mau dipanggang dalam api neraka. Katakanlah apa yang harus kami perbuat agar kami selamat. Benarkah kalian mau? Aku sangat senang mendengarnya. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan lepaskanlah semua sifat yang ada pada diri kalian, dan percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Dunia ini akan terasa lebih indah karena damai sejahtera diam di antara. Tuhan Yesus Kristus lahir pada hari ini. Marilah kita bersuka-cita. Haleluya, puji Tuhan.
debata si kaluai. Asai godang natuai laut, kelas miroha manita tutu, jala ima si baik nasau. Kabagema dari kelas miroha godang, di liturgi na bau pada. Jadi borfatna sasubil asal surati anu kulonani pinasana orang tangan si Joseph nasian dunia siang asrek nakok tubuat dunia hukutan Sidaun amar gowar Bethlehem alasian peparani Raja Margani Sidaun ibadah pasurato dirina rahdohon si Maria oroanai nau gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida kok maari ni hanguluan di tubuhon ma anak tuha bajunga di bohos ma di piakon ma tubagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parunianan nasida. Jadi adong ma marpurngin di ladang ngadisi akta parmaan mangingani inahan nasida.
Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita mendengarkan liturgi regap bahasa dari alumni NSAD Sejabodetabek. Karena kacida mikasina Allah ke alam dunia, nepika masihkan putra tunggalna, supaya sakur anu percaya ka ajeuna ulah binasa, tapi menang hirup langgeng. Bahasa Manado, memang tain tanonai hui opo wepang nia dunia ya ikarina ni opo Bintena asa unang palingan bayana percaya ni ainia tai binasa karangan salamat ahad kaulau. Bahasa Mandarin, Sen Ashiran Sensi Siap Tade Desangji Sigetani Siau Sisi Sintade Basi Miwan Pende Yongsu. Dalam bahasa Inggris, for this is the way God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Bahasa Batak Toba, ay songonondo olong ni rohani di mata di Portugio, pola do anak nana sasadi di lehon, asa unang mago ganap akan aprosia di ibana, asa hangoluan na saleleng nililing na di ibana. Bahasa Jawa, awit dene Gusti Allah anggone ngasih marang jagat iku nganti mas arake kang putra rata anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nanti nemu gerusang nanging wong nana nurit langgeng. Bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kembali kita mendengarkan vokal grup dari Naposo Burung PSSAB Sejabodetabek.
Terima kasih atas kasih, anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan bagi kami semua, oparanupung kami, Situmorang Sipituama, di dalam perkumpulan yang kami sebutkan PSSAB Jabodetabek. Bapak yang baik, kami terlalu yakin percaya bahwa oleh tangan kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh berkumpul pada malam hari di tempat ini, melakukan ibadah, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Buat gagah hebat kepintaran kepandaian kami, tapi semata-mata oleh belas kasih anugerah Tuhan. Sebagaimana tema daripada ibadah Natal dan perayaan Natal yang kami lakukan hari ini, bahwa kasih dalam persaudaraan. Inilah Tuhan yang kami rindu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami, oparanopung kami di Situmorang Sipituama, dalam perkumpulan PSSAB Jabodetabek ini ada kasih yang daripada Tuhan, kasih yang tulus satu dengan yang lainnya, saling mengampuni, saling mengasihi, menerima satu dengan yang lainnya apa adanya di dalam kerendahan hati. Sehingga kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa bagi seluruh kami yang hadir, bahkan yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Engkau Tuhan yang bekerja, memberkati kami semua sukses, berhasil dan beruntung kehidupan kami. Tuhan yang baik, kami belum mendengarkan firman-Mu, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berfirman, berkata-kata. Jika saat nanti hamba-Mu yang akan memberitakan firman, yaitu Bapak Pendeta Jonas Sitohangnya, Tuhan penuh urapan kasih Tuhan, sehingga firman yang diberitakan itu adalah mengajar dan mendidik kami, mengingatkan kami. Sungguh-sungguh kami menjadi sebagai pelaku firman di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan, tiada luput kami dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran dalam pikiran, perkataan, sikap, tindakan, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan-Mu. Khususnya PSSAB Jabodetabek ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati di dalam segala hal, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, saksi Kristus yang hidup. Nama Tuhan Yesus dipuji, disembah, dipermuliakan di dalamnya. Kami bawa keluarga dan saudara kami di dalam pergumulan, persoalan, permasalahan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus jawaban dan jalan keluar. Tuhan Yesus jaminan masa depan kami semua. Yang sakit dimanapun mereka berada, terbaring di rumah sakit, Tuhan Yesus jamah mereka Tuhan. Sembuhkan, pulihkan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, sehingga setiap yang sakit sehat terima kembali, beraktivitas sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami alami di tahun 2022, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang ada bersama kami. Dan kami juga percaya apapun yang terjadi di tahun 2023 dan masa depan, satu hal firman-Mu berkata bahwa Engkau mempunyai rancangan yang indah bukan buat kami, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karenanya Bapa, kami mau bersandar, berharap, mengandalkan, mengutamakan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap bidang profesi tugas kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, ke dalam tangan kasih Tuhan acara ini selanjutnya kami serahkan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus
dengan kuasa Roh Kudus-Mu memimpinnya. Nama Tuhan dipuji, disembah, dipermuliakan di dalamnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur pada malam hari ini. Amin. siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom. Shalomnya belum kompak. Shalom. Coba dulu pandang kanan kirinya. Coba lihat kanan kirinya. Indah enggak duduk bersama dengan rukun? Coba lihat dulu kanan kirinya. Indah enggak? Kayaknya enggak, jawabnya kayak enggak yakin indahnya. Indah enggak? Nah, saya percaya bahwa jangan cuma di tempat ini duduk indah, tapi keluar dari tempat ini tetap bisa duduk dengan rukun. Amin. Ya, sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu di perayaan Natal PSSAB Situmorang Sipituama Sejabodetabek, yaitu kasih yang mempersatukan persaudaraan. Sebenarnya saya tadi duduk-duduk di situ, sebenarnya tidak perlu lagi khotbah sebenarnya. Kenapa? Karena ada dua yang sudah ditampilkan tadi itu tentang profesi daripada setiap manusia, dan juga ditampilkan tentang sifat daripada setiap manusia. Nah, saya percaya
profesi apapun yang kita miliki seperti yang sudah ditampilkan, atau sifat apapun yang kita miliki seperti yang ditampilkan tadi, pulang dari tempat ini kita tinggalkan di tempat ini. Amin. Yang kita bawa adalah kasih Tuhan. Yang kita bawa adalah holong nasihat Tuhan ima tabuan tu jabut tabi. Holong nasihat Tuhan ima tabuan tu inganan tabi. Tabuan tu lingkungan tak. Orang ini dong kunci kehidupan bersaudara. Jangan dong rahasia molo kita naik rukun holong nasihat di bata. Alana holong indo nama baik sadar kita di bagasan bornino. Holong nasihat Tuhan. Nah, kita kadang-kadang melalui perayaan Natal bersama na tua-tua dan na poso bulu PSSAB se-Jabodetabek semakin mempererat dan meningkatkan persaudaraan di dalam damai dan kasih Kristus. Biar ini bukan sekedar tema yang kita hafal, bukan sekedar slogan yang kita hafal malam hari ini, tapi biarlah tema ini boleh kita hidupi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, Mazmur 133 ayat pertama sampai ketiga demikian firman Tuhan, nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bahasa Bataknya bilang seperti ini, ende hananakong Sion. Begitu rukunnya luar biasa. Saya percaya bahwa malam hari ini kita ada di tempat ini, boleh merayakan Natal malam hari ini, karena Kristuslah yang boleh menyatukan kita. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan membawa agama. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan membawa perbedaan, tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kedamaian. Jadi kalau kita berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi angka sebuah damai, ido anak-anak Allah. Jadi mau sebuah pada anak-anak simbolisme. Jangan proses doa, jangan dong ditempati di tempat sebuah pada. Amin. Alai tamerek do hampir sebutan. Kira-kira Poido siya po hinay na perlahaw, kaya ako hira-hira, si mo bala doon na si mo dami. Ipareso nyo sa topi. Ino ba? Jadi unang wala kinahundul mo rin noon, saya po kami. Ibagas Tuhan, holong mo na mempersatukan kami. Alay, lebih daripada itu. Begitu keluar dari tempat ini, holong itu harus tetap ada dalam hidup ini. Amin. Nah, Alkitab berkata, idama denganai molo saudulan, ya, saudulan akan amarhamaran. Jadi yang mempersatukan kita bukan sekedar kita pemparan kebutuhan semua orang, bukan cuma sekedar kita pemparan orang sibit wama PSSAB sampai tamat, bukan cuma, tapi lebih daripada itu. 2000 tahun yang lalu Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Kita malam hari ini bukan merayakan tentang Yesus yang lahir sebagai bayi, tapi yang kita rayakan adalah bahwa Dia pernah hadir ke dalam dunia ini, Dia pernah datang ke dalam dunia ini, Dia pernah ada di dalam dunia ini. Dan firman Allah berkata, dan Dia juga tetap ada untuk selama-lamanya. Amin. Nah, malam bersada, sobat nalidok ni Mazmur Daud, kasih yang mempersatukan persaudaraan. Malam bersada dok, malam raksasa juga. Boimanya raksadalana. Ay bodoh rakundul, ada raksadalana. Ay dengan kenapa dok amanta. Ratu hundul lungan iso. Ale ko mula sa raksadalana.
Aku adalah unna. Ibu ni hoina. Ijo doain. Boy rapa hukum ada kesadaran. Aneh. Akan ada berkat yang kita nikmati kalau kita hidup rukun. Molo nido, molo bersada kita bertani. Peno dapat dia tutuhani. Nah saya lihat non nadoi. Bagaimana ke rumah tangga molo bersada mangido tutuhani. Na diperluhun. Na dibutuhkan. Pasti diberikan oleh Tuhan. Nah, ada 5 yang mau saya sampaikan. Apa yang membuat kenapa persaudaraan itu tidak bisa bertahan dengan lama? Kenapa persaudaraan itu tidak bisa bertahan dengan lama? Ada beberapa hal yang saya sampaikan malam hari ini. Coba dulu kita lihat tangan kita masing-masing. Ya, tangan kita, jari kita ada berapa? Ada 5 kan? Ada 5. Ini gambaran jari kita ini. Ada yang sama nggak jarinya? Ada nggak yang semuanya jempol semua? Coba diperiksa dulu, siapa tahu jempol semua. Ada nggak semua jari telunjuk? Enggak. Satu jari jempol, ada jari telunjuk, ada jari tengah, itu sudah digambarkan. Selalu berkata, "Tok, saya paling hebat." Itu kata jari jempol. Nah, jari telunjuk berkata seperti ini. Aku ini paling hebat. Aku ini paling pintar. Aku ini paling cerdas. Ketika ada pertanyaan yang guru lontarkan, saya selalu mengangkat tangan. Jari telunjuklah yang diangkat. Dan dia berkata, saya ini paling pintar. Saya ini paling cerdas. Nah, jari yang ketiga yaitu jari tengah. Jari tengah berkata, dari semua jari yang ada, saya paling tinggi, saya paling panjang jarinya. Kalian tidak ada apa-apanya. Nah, dan yang ketiga, yang keempat, itu ada jari manis. Jari manis selalu ditaruh cincin. Tentang dia berkata, saya paling kaya, saya paling makmur, saya punya harta berlimpah. Nah, ada jari manis. Jari kelingking. Nah, jari kelingking berkata, saya ini paling hina. Dia berkata, saya ini paling hina. Dan saya selalu digunakan untuk hal-hal yang hina. Coba Bapak Ibu Saudara, jari kelingking selalu digunakan apa? Untuk ambil upil segala macam. Paling hina. Dan dia berkata, ketika ada orang berantem, saya paling terjepit. Karena ketika orang memukul meja, saya yang selalu terjepit. Yaitu jari kelingking. Nah, dan ini semua yang saya sampaikan ini mungkin ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita merasa, saya tidak bisa buat apa-apa. Ada merasa saya paling hebat. Tapi yang musuh daripada sebuah kerukunan yaitu kesombongan. Kesombongan akan menghancurkan semua kerukunan. Kesombongan akan menghancurkan semua kerukunan. Dan yang kedua, apa musuh daripada kerukunan itu sendiri? Itu adalah sebuah kebencian. Molonu haci roha, molonu dibagas roha kebencian, ahapin lahondongan tetap salah. Laknaden gani bagiulah, molonu ibagas roha atau kebencian kepada seseorang, selalu itu salah. Itu yang merusak kerukunan. Dan yang ketiga adalah yang merusak kerukunan adalah keegoisan. Dia bisa berkata, tanpa Anda saya bisa, tanpa saudara saya bisa melakukannya. Itu keegoisan. Nah, 3 hal ini yang paling pokok ini yang sering merusak kerukunan. 3 hal ini yang sering menghancurkan kerukunan yang sudah terbangun, yaitu kesombongan, kebencian, dan keegoisan. Tapi malam hari ini, bagaimana supaya kerukunan itu menjadi bagian kita? Karena sesuai dengan tema berkata bahwa kasih Tuhan yang mempersatukan persaudaraan.
Saya akan membaca di Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 17. Ini waktunya panitia 2 jam ya. 2 jam kata panitia tadi diberikan ke saya waktunya. Masih mau kan? Iya, Bapak Saudara mau, tapi saya nggak mau juga. Sudah mulai kampung tengah berbunyi, sudah mulai gelisah, tengok kiri tengok kanan. Ya, buku acaranya dilihat-lihat. Imam panitia hebat luar biasa memberikan sebuah acara yang sangat luar biasa. Nah, ini sebagai ayat yang penutup untuk kita, yaitu Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, ya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Firman Tuhan berkata, hendaklah kenakanlah kasih sebagai pengikat untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau ada tadi 3 hal yang merusak kerukunan, tapi Tuhan memberikan solusi lewat firman-Nya, hendaklah kasih itu menjadi pengikat. Ikon holong nasa Tuhan iman terus mengikat kita sebagai peparan oputuan setemora. Amin. Sepulang dari tempat ini berkata, di sini ada kasih Tuhan. Kamu sitemora, kamu sirimoringo, kamu sitohan, kamu adalah saudaraku. Kita adalah saudara di dalam Kristus. Itulah kasih Tuhan yang mempersatukan para saudara. Karena sebenarnya inti daripada semuanya adalah kasih Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini karena Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada yang lain, karena cintanya kepada kita. Kita pun ada di tempat ini hadir karena cinta kita kepada peparan kebutuhan setemora. Dan saya percaya firman yang singkat malam hari ini, saya tidak perlu panjang-panjang untuk menyampaikan firman Tuhan, karena saya percaya daya tangkap manusia itu mungkin dia hanya bisa menangkap 50%, 25% sudah luar biasa. Menangkap yang baik untuk orang Kristen seringkali itu sulit, tapi menangkap yang jelek seringkali itu paling gampang. Nah, dengan ibadah doa, na maulah taingo, alem ulo natakan ibadah joma, ido taingo seterusnya. Alai dogma holong itu hani na taingo di bagas permatabe. Mula kita setiap paton, holong ima terus na mengikat setia para saudara kita. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata, betapa indahnya kalau kami hidup rukun. Betapa luar biasanya ketika kami hidup diikat oleh kasih-Mu Bapa. Ada janji yang Kau berikan bagi kami. Ada berkat-berkat yang berlimpah-limpah yang Kau siapkan bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua peparan kebutuhan semua orang malam hari yang hadir, PSSAB yang ada di tempat ini, berdoa biarlah kasih-Mu Tuhan boleh hadir dalam hidup mereka, boleh lahir dalam hidup mereka, sehingga mereka sepulang dari tempat ini, kasih Tuhan yang terus mempersatukan persaudaraan kami. Terima kasih Bapak, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, matarakan dengan Roh Kudus, dan kami percaya Roh-Mu akan memberikan kami kemampuan, mengajari kami, menuntun kami untuk terus boleh saling mengasihi satu dengan lain. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan memberikan persembahan kepada petugas persembahan. Boleh maju ke depan, boleh mempersiapkan semuanya, dan kita akan bernyanyi dari buku ED 848 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan anugerah Tuhan. Malam hari ini kami boleh mengadakan acara Natal semua orang spiritual. Kami percaya perayaan Natal ini Tuhan boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua, keturunan maupun Tuhan semua orang. Dan kami percaya kasih dari Tuhan terus boleh memerintah dalam hati kami
dan boleh mengingatkan kami satu dengan yang lain. Dan terima kasih Bapak buat kesempatan Kau berikan bagi kami malam hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Bapak, Engkau yang memberkati persembahan kami ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan berkati setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan Tuhan 30, 60 bahkan 100 kali lipat, sehingga semua peparan kebutuhan semua orang yang malam hari ini hadir di tempat ini mereka hidup di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami dan Engkau akan terus menyempurnakan ibadah kami, menyempurnakan segala apa yang boleh kami kerjakan di tempat ini, dan acara-acara selanjutnya pun kami boleh menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan sempurnakan ibadah kami sebab Engkau mengajarkan doa Bapa kami. Sama-sama kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan malam hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Natal untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Orang wanita masih jalan sama kita di tempat. Selamat hari Natal semua. Masih jalan sama kita. Selamat hari Natal Maria. Alam mereng tinggi kita masuk maita Tuhan darah manggihut amanami inanami tapahoma masuk mahita tungkata sambutan naparjolo upasahat kami partikian tu ketua panitia Natal Situmorang Sibituama tahun 2022 Amata Pendeta Dr. Imam Siringoringo SEMM Boru Siregar. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam. Selamat Natal Manhita Sasbena ke. Pepana punta Situmorang Sibituama Guru Bere Ibe Bere Sasbena Manhita PSSB. Kami hormati Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, sudah anggota PSSB Jabodetabek. Kami hormati Ketua Umum Situmorang Sibituama PSSB Jabodetabek Sudah kita tahu kaliana para wakil Sudah Sekretaris
doa maka anggota pengurus badan harian. Nah, hormati Sasudena anggota Tarlumobi, ketua DPC Situmorang Situpamal Jabodetabek, Sasudena kita ketua bidang Tarlumobi mah anggota. Nasudin kita hadir di acara Natal. Mau hormati paling menghormati kami yang mata kita nanti. Nama sahabat khotbah renungan sangat menentu dan sangat baik untuk kesatuan kita, terutama di pasar jaga dulu nanti dengan nanti. Tidak bagi kata itu ini orang saudara kabar masa itu. Jadi mau lihat apa? Dia kata tadi kan nanti mau pasaran untuk berenang khotbah nama saya tidak dihitam nama lagi. Now mari dinata anak ino daerah beruntuk nanti nama teratur dua jamaah Mas Ringgan tanyang ini daerah ini makin di bukuan tahun. Now mari bermusik penyanyi artis Sudena kita kalau betul dan mobil artis Andi Situmorang. Nah, sangat bagus tadi lagunya teh. Artis mau lihat orang di mana tangan teh, bagaimana? Besok kita akan teh. Jadi kami atas nama panitia, kalau mau lihat bagaimana Sasudena, tuh semua pelayanan kami panitia, suatu mengurangi rohamuna namanginan tuhami. ODP labui sampai kami panitia kami narikan rohamuna di acara tata di balasan Gadabio. Mudah-mudahan di hari namanya dapat dengan rata-rata doa ulota Sudema naberikan kita Situmorang Situpamal bebere PCAB Jabodetabek. Semua ini masih kami atas nama panitia. Maaf silakan ke ruangan. Mau lihat Horas Madinah beriman. Martobat berita tuketi panitia Natali. Jadi sama-sama semangati sambil berjalan konsumsi buah aposo asal sudah sambil berjalan ada orang sebutan yang mana buah masak salurnya asal sepangano salam selamat datang bagi kita salurnya au som mewakili amat ketua umum amat kapal dari sekolah naber libur tu depan ada acara keluarga untuk memberkati baru kita. Nah, hormati kami amat patina. Bagaimana apa? Nah, hormati kami amat penasehat. Disombong amat penasehat. Tiga hal kalau amat otokan sah hampir 80 tahun masih ingin bersama kita sekarang. Tepuk tangan dulu. Panitia bola kau bisnis Jabodetabek. Nah, hormat kami sudah paham akaban doa kumina nasrullah kita nabi terpadon. Mengapa bagi Tuhan boleh berada caron iman acara natal bersama naposo bulu doa dua-dua Situmorang Situpamal Jabodetabek. Kiriwan nama pertama tonton saya di ruang ini juga nyom. Asamoah tonton Tuhan kau dan berbuka. Boleh kau siangka acara nasional jangan asterinya maka dokter ratai. Open itu dorong nami nanti memantau pada dia.
panitia berkata di situ orang di situ dan masyarakat Botabek pada Natal malam ini. Tepuk tangan bagi ketua panitia. Jadi ini nabori kita pasang kami dengan setikon anak godang do yang dari Masparau ada pesan kami dos marwata tujuan yang asal dari datang sedang berhati memobi jaga guru anak tahun politik nama mau tu madong agak aman na berbeda pilihan kita yang bersuh soal tabuan ini yang ada gawe adon jadi bertentara kita tapagiro mati tuata agian tutang naro di pemilihan menengro adon terpilih sekongabawata sesuatu sesuatu apa dan gawe terpilih anggota DPR itu adon mengenai dengan soal kedua musuh amata mayor jenderal Ricky Sitohang kembali kita doakan nanti di tahun 2024 terpilih dia menjadi DPRD bisa dia kita lihat nanti di sekolah ima soal harap tahun lagi jangan beliau kita terluka tunggu isi kita bersuruh kalau ada besar mana salon dari bupati mana salon dari bupati kita terus tuan mereka cerita salon ini anak iba pesanku unang adong nagabi adong berbeda pendapat di tantoro adong berbeda pilihan dos merhaka rahmat tanian mahita asal dia minta bawa pinasih kaluhan di tahun pilihan yang lalu jodoh dalam sekitar amalkan kita terus tuan berhormat di tahun 2024 kita sudah percaya pasti ada yang terpilih dan kita jadi iba seorang untuk kita saluta saya minta dikatakan untuk nama Malaysia saja di bawah kita beliau kita akan bersuruh hati kelamu soal nami dokter yang akan berkata rahmat kita berapa ribu tolu asipan orang itu baru ada hal di tersebutnya rahmat gogi mahina kena hura rahmat kau sudah tidak lupa soal ini pasal kami yang kami perwakilan ketua hubungan orang siapa kita bawa mana dalam kita sebutkan tepuk tangan asal laporan mati tepuk tangan yang akan menjadi tujuan peserta mata yang mana teman dan tidak dalam berkumpul setiap kami nah yang ada Indonesia simpangan khusus ribuan mati tangan Sucikan luluskan menjadi berkat kesehatan kekuatan bagi tubuh jasad kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap taatan sudah menyiapkan sehingga mereka juga terberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memberikan syukur. Amin. Asapa rohawam kamunas seksi konsumsi Lord is asari sudah kita kerja pengama do minuman sinuman saat di ibotong kubur rumput